Hanya seekor anjing liar. Benar sekali, Tuan. Dia itu siapa sih? Berani sekali dia. Keluarga Wang menghina Kaisar Dewa. Bagaimana seharusnya kita menghukumnya? Kau adalah Kaisar Dewa. Tuan Sekte, apakah kau salah? Dia hanyalah anak yang punya ayah, tapi tidak punya ibu, si kecil yang menggemaskan. Bagaimana mungkin dia Kaisar Dewa? Kau, wanita cantik, berhentilah bicara. Kau ingin keluarga Wang kita. Akankah aku binasa? Yang mulia Dewa Agung. Semua gara-gara wanita cantik ini. Mohon yang mulia Dewa Agung, ampuni nyawaku. Mohon yang mulia Dewa Agung, ampuni nyawaku. Waktu telah tiba. Sudah terlambat. Istana Naga, patuhi perintah. Seret Wang Tianhu keluar. Cincang menjadi 5 bagian. Kau tidak boleh menyentuhku. Jika kau menyentuhku, putrimu tidak akan selamat. Kau mengancamku. Sudah sampai di titik ini, aku juga tidak bisa mengurusnya lagi. Lin Yang, selama kau melepaskanku hari ini, aku jamin putrimu aman. Tuan rumah, si kecil yang manis itu, segera tidak baik. Apa? Bunuh seluruh keluarga Wang, satupun jangan tersisa. Bunuh seluruh keluarga Wang, satupun jangan tersisa. Kalian masih bengong ngapain? Serang semua. Aku akan mengejarnya. Tidak perlu. Dia tidak akan bisa kabur. Selamatkan Yue dulu. Yang mulia Kaisar Dewa. Dewi telah ditemukan. Yue. Semua salah papa karena terlambat. Yue. Ayah. Ayah ada di sini. Ayah di sini. Ayah ada di sini. Tuhan Kaisar. Tuhan Putri masih bernapas. Pil suci dari Dewa Alam Pil. Mungkin bisa menyelamatkan. Beritahu Dewa Pil. Sembuhkan putriku dengan pil terbaik. Kalau tidak, aku akan menggunakannya untuk membuat pil. Baiklah. Wang Tianhu. Kepalamu pasti akan kugunakan untuk mengorbankan bendera pasukan nagaku. Yang mulia Jiu Feng, tidak tahu apa yang kalian lakukan. Mengirimmu menemui anakmu. Menemui anakku. Kalian telah berbuat apa pada anakku? Dia telah dikirim ke medan perang Asura. Titah Kaisar Dewa. Semua yang bernama keluarga Wang di Jiangcheng. Kaisar Dewa. 9 Phoenix kembali melapor. Bagaimana keadaan istri dan anakku sekarang? Baru saja ada kabar dari Sai Huatuo. Istri Anda. Tidak, hanya apa? Dia buru-buru kembali ke keluarga Xia di Longcheng, meminta keluarga Xia untuk menyelamatkan putri mahkota. HMPH, keluarga Xia, dulu Suer dan Yue, menderita penghinaan di keluarga Xia. Lalu mengapa mereka akan menyelamatkan kita? Biarlah. Ada beberapa hutang. Saatnya untuk menagihnya. Jif, dengarkan perintahku. Hadir. Kumpulkan para pengendali naga. Kuasai kota naga. Iya. Bu, tolong Yue, Bu. Yue dibawa keluarga Wang untuk diambil darahnya. Kalau diambil lagi, dia akan mati. Xia Sui. Kau masih berani kembali. Seluruh Longcheng tahu. Kau kembali sekarang. Ingin membawa malapetaka kembali ke keluarga Xia. Seorang gadis kecil yang manis. Layakkah diselamatkan oleh keluarga Xia? Kakek. Yue, di dalam tubuhnya. Lagi pula mengalir darah keluarga Xia. Mohon selamatkan dia. Xia Sui. Kau masih memikirkan si kecil itu untuk apa? Lebih baik tinggalkan beban itu. Mulai hidup baru. Kudengar keluarga Wang telah menjalin hubungan dengan Istana Naga Ilahi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Aku menyarankanmu, jangan cari masalah sendiri. Kakek. Pasti kakek punya cara untuk menyelamatkan Yue, kan? Kakek, ada caranya. Memang ada. Kakek. Asal Yue bisa diselamatkan, aku akan melakukan apa saja. Tuan muda Sue itu. Kudengar. Dipilih menjadi pemilik naga. Itu adalah orang kepercayaan yang khusus melayani Kaisar Ilahi. Jika dia mau membantu, putrimu mungkin bisa diselamatkan. Baik. Aku akan segera memohon padanya. Keluarga Xia kami.
Ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga Sue. Kalau tidak, kau temani saja Tuan Muda Sue semalam. Asal dilayani dengan baik. Apapun bisa dibicarakan. Apa? Sia Sue, sepatu usangmu ini. Aku menyuruhmu melayani Tuan Muda Sue. Itu keberuntunganmu. Kudengar Tuan Muda Sue itu suka. Sangat menyimpang. Kau sudah menjanda bertahun-tahun. Pasti sangat menyenangkan, ya? Hahaha. Mulai hari ini, dia tidak perlu menjanda lagi. Mulai hari ini, dia tidak perlu menjanda lagi. Lin Yang. HMPH. Kupikir siapa? Lin Yang. Keluarga Lin dibantai habis-habisan. Kok cuma kamu yang tersisa? Sampah. Tapi bagus juga kamu datang. Wanita-wanitamu. Aku akan segera menemani Tuan Sue. Sekarang, kau bukan hanya anjing yang tak berguna. Kau juga anjing yang selingkuh. Hahaha. Sia Sue. Kau masih ragu. Pikirkan baik-baik. Ini satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan putrimu. Satu-satunya kesempatan. Orang tua. Kalau kau tidak menutup mulutmu yang bau itu, akan ku buat keluargamu lenyap dari lonceng. Lenyap. Berani sekali kau. Kau berani tidak menghormatiku. Kau ini benar-benar tidak berguna. Sakit kepalamu, ya? Dengan penampilanmu yang tidak berguna itu, berani-beraninya kau menakut-nakuti keluarga Sia kami. Kan sudah kukatakan dulu, jangan menikah dengan orang tidak berguna ini. Hari ini aku yang memutuskan. Kau dan anjing gila ini. Cerai saja. Sia Sue. Aku menyarankanmu. Segera cerai saja. Kalau tidak, Tuan Sue itu pasti tidak akan melirikmu. Kau ini. Lebih baik pikirkan baik-baik. Kau bukan wanita Tuan Sue. Si kecil kesayanganmu itu akan kehilangan nyawanya. Anak perempuanku. Bagaimana? Jangan-jangan, kau ingin pria tampan sepertimu yang menyelamatkan, tanpa bantuan Tuan Sue. Putrimu. Tunggu saja. Keluarga Sue itu apa? Layakkah mereka menyelamatkan putriku? Kau berani tidak hormat kepada Tuan Muda Sue. Tuan Muda Sue telah tiba. Tuan Muda Sue. Selamat kepada Tuan Muda Sue atas bergabungnya Anda sebagai anggota pemilik naga. Nanti di hadapan Yang Mulia Kaisar. Mohon sampaikan kata-kata baik untuk keluarga Sia saya. Tentu. Beliau ini adalah. Dia adalah cucu perempuan saya. Malam ini dia akan melayani Anda. Kecantikan kecil. Malam ini aku akan membuatmu sangat senang. Kusarankan kau jangan sentuh wanitaku. Pemulung dari mana kau? Berani sekali kau berbicara seperti itu padaku, Tuan Muda Sue. Kau pantas tahu siapa aku. Diam. Lin Yang, kau bahkan tak seujung kuku. Tuan Muda Sue, kau berani macam-macam. Tuan Muda Sue, anggap saja dia anjing gila yang kehilangan rumahnya. Swear sedang dalam proses bercerai dengannya. Wanita yang sudah bersuami. Sungguh menggairahkan. Aku suka bermain dengan wanita orang lain. Terutama suka melakukannya di depan mereka. Tuan Muda Sue, aku mohon padamu, tolong putriku. Itu mudah. Asalkan malam ini kau melayani aku dengan puas. Aku akan sendiri memohon pada Yang Mulia Kaisar. Sedangkan kau, anjing tak berguna, sekarang juga. Merangkak di bawah selangkangku dan menggonggong seperti anjing. Baiklah, aku akan melepaskan nyawamu kali ini. 3 menit kemudian, orang yang akan merangkak di tanah seperti anjing, adalah kamu. 3 menit kemudian, orang yang akan duduk seperti anjing, adalah kamu. Apakah kau mengancamku? Aku sangat takut, hahaha. Swear. Kau tidak perlu memohon kepada siapapun. Yue sudah kuselamatkan. Keluarga Wang juga sudah kulantakan. Mulai sekarang, kalian ibu dan anak tidak perlu lagi menderita. Percayalah padaku, Lin Yang. Sudah saatnya begini, kau masih saja berbohong. Bukan, swear, aku. Lin Yang. Kau menghilang selama 5 tahun penuh. Kau tahu waktu ini, bagaimana kita melewatinya. Hanya Tuan Sue yang bisa menyelamatkannya. Kau telah menyinggung Tuan Sue.
Apakah kau ingin aku kehilangan putriku? Bukan, Yue Wei, aku sudah, Tuan Sue. Selama kau bisa menyelamatkan Yue Wei, aku akan melakukan apa saja. Baru benar begitu. Ada wanita cantik yang membela kamu. Maka aku akan mengampuni nyawamu, anjing. Kau, seorang pemelihara naga kecil. Berani sekali bertindak semena-mena. Tidak menghormati hukum. Mulutmu besar sekali ya. Penunggang naga itu tak tertandingi. Aura seperti itu berani kau remehkan, kau pengecut. Kau brengsek. Menghina penunggang naga. Kita semua akan binasa. Kau ingin seluruh keluarga Xia menjadi pengiring jenazahmu. Masuklah. Yang Mulia Jiu Feng telah berkenan hadir. Ampun, kami tak menyambut kedatangan Yang Mulia. Mohon maafkan kami. Pemimpin pengendali naga, Yang Mulia Jiu Feng. Kehadiran Yang Mulia Jiu Feng di kediaman sederhana kami. Sungguh membanggakan keluarga Xia kami. Tuan Muda Sue. Nantinya, keluarga Xia kami semua bergantung pada Tuan. Kalian masih bengong ngapain? Cepat, cepat, cepat. Segera keluarkan anggur terbaik yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Untuk menjamu Tuan. Keluarga Xia kalian bisa punya anggur bagus apa? Tuan, silakan duduk dulu. Saya akan segera mengambil beberapa botol anggur terbaik untuk Tuan. Sue Bai bertindak semena-mena. Menodai nama baik Satria Naga Kekaisaran. Segera kirim ke medan perang Asura. Yang Mulia Jiu Feng, ampun. Hamba tidak bersalah. Ampun, ampunilah hamba. Kuberikan ampun padamu. Boleh. Berlutut di tanah dan tirukan suara anjing. Gugup. Serat keluar. Yang Mulia Jiu Feng, tolong selamatkan putriku. Putrimu baik-baik saja. Dia telah dilindungi dewa. Tuan di depan saya ini telah menyelamatkan Lin Yang. Hanya karena dia. Yang Mulia Jiu Feng, apakah Anda salah? Lin Yang hanyalah seekor anjing liar yang kehilangan rumahnya. Dengan apa dia akan melawan keluarga Wang? Apakah kau meragukan perkataanku? Jadi begini. Kau yang menyelamatkan Yue Wei. Swear. 5 tahun ini membuatmu menderita. Sekarang, karena aku sudah kembali, pasti akan kubuat kau menjadi wanita terbahagia di dunia. Jangan kira kau menyelamatkan Yue Wei sudah menjadi kebanggaan. Kau ini orang macam apa? Kebahagiaan apa yang bisa kau berikan pada putriku? Apalagi sekarang kau sudah menyinggung keluarga Sue. Apakah kepala keluarga Sue akan melepaskanmu? Hari ini, kau harus bercerai dengan Xia Sue. Hari ini, kau harus bercerai dengan Xia Sue. Aku tidak setuju. Dasar kamu. Jangan sok hebat, lihat saja kelakuanmu. Lebih baik dari kodok berapa banyak. Seandainya bukan karena kamu, beberapa tahun ini, Xia Sue tidak akan menderita banyak seperti ini. Ibu. Cepatlah pergi. Jaga Yue Wei baik-baik. Setelah 2 hari lagi, aku akan menjemputnya. Swear, percayalah padaku. Aku pasti bisa merawatmu. Kau dan Yue Wei dengan baik. Hahaha. Ada orang-orang tertentu. Benar-benar berlaga sok berkuasa. Kau kira Nona Jiu Feng bisa membantumu? Kurasa. Hanya seekor anjing yang tak bisa bertahan di luar sana. Mau terus bergantung pada keluarga Xia kita. Menumpang hidup. Xia Sue, cepat usir menantu sampah ini. Keluar dari sini. Kalau tidak, hidup mati Yue Wei selanjutnya. Keluarga Xia kita tidak akan ikut campur. Lin Yang, kau seharusnya tidak kembali. Kumohon, cepatlah pergi. Kau telah menghancurkan Tuan Muda Sue. Seluruh Longcheng. Tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Swear, kau pergi atau tidak? Tidak pergi, ya. Aku pergi, aku pergi, aku pergi. Yang Mulia Kaisar, putri telah selamat. Sudah dijemput kembali. Yue. Di mana? Sudah sesuai perintah Anda. Saya antar ke keluarga Xia. Celaka. Kakek. Kau bawa Yue kemana? Katakan padaku, ya. Semua gara-gara Lin Yang, menantu yang tidak berguna itu. Tuan muda keluarga Sue sangat menderita. Sekarang keluarga Sue menuntut pertanggungjawaban. Hanya bisa membiarkan si kecil itu untuk membayar hutang.
Apa katamu? Kurasa, si kecil itu, sudah tidak ada. Kau manfaatkan kesempatan ini. Sekalian bercerai dengan anjing sampah Lin yang itu. Bercerai. Yi Xiaosui, kau mau kemana? Aku pergi menyelamatkan putriku. Bai Er, ayah sudah berjanji padamu, pasti akan membalaskan dendam untukmu. Yang Duca, kau guru Bai Er. Hari ini kukundangmu, adalah untuk menyaksikan. Aku akan membunuh sendiri. Binatang itu, Lin Yang. Aku sudah berusaha keras, baru bisa mengirim Sui Bai ke Imperial Guard. Tidak kusangka, justru malah membahayakannya. Aduh, Inspektur Yang. Bagaimana ini bisa salahmu? Kalau harus disalahkan, semua salah Lin Yang, si sampah itu. Hari ini, aku akan mulai dengan putrinya. Biarkan dia juga merasakan rasa kehilangan keturunan. Lempar dia ke dalam kuali panas untukku. Jangan. Yue, Mama. Kau tidak apa-apa. Ah, ayo. Nah, wanita cantik ini membukakannya untukku. Biar dia melihat sendiri putrinya. Iya. Yue. Lepaskan aku, tuan rumah. Dia adalah wanita yang disukai tuan muda. Wanita yang disukai putra kita. Berhenti. Yue. Hahaha. Kau ingin aku melepaskan putrimu? Bisa juga. Tapi kau harus berjanji padaku, untuk menikah dengan anakku. Menikah. Aku memintamu menikah dengan anakku. Karena aku menghargai dirimu. Jangan sampai kau menolak kebaikan ini. Jangan berani-berani kamu menyakiti ibuku. Sayang. Menyingkir. Yue, kemarilah. Lepaskan Yue. Baiklah, ingin kau melepaskan si kecil ini. Bisa. Patuhi saja. Baik. Aku menikah. Dengan Bai Er. Di jalan menuju Huangquan, kau tak lagi sendirian. Sujud bersama Bai Er, kalian. Jadilah suami istri. Kau masih bengong ngapain? Berlutut. Kalau kau tidak ingin, si kecil itu kenapa-napa. Segera berlutut di hadapanku. Berlutut atau tidak? Berani sentuh wanitaku. Percaya atau tidak? Aku akan membongkar tempat pemakamanmu. Berani menyentuh wanitaku. Percaya atau tidak? Aku akan membongkar tempat pemakamanmu. Lin Yang, hahaha. Lin Yang. Swear. Lin Yang. Kau sampah. Berani-beraninya kau datang lagi. Baguslah kau datang. Cepat berlutut. Sujud dan minta maaf pada anakku. Aku akan membiarkanmu pergi besok. Seorang bajingan yang menindas laki-laki dan perempuan. Pantas saja celaka. Lin Yang. Nyawanya hampir melayang. Masih berani melawan. Sebaiknya kau lepaskan putriku. Aku tidak mau mengulanginya lagi. Hahaha. Berani sekali. Ayo. Cepat, panggil orang. Bunuh dia untukku. Kau mencari anak buahmu. Mereka sudah tidak bisa masuk lagi. Apa? Inspektur Yang, cepat serang. Cepat bunuh dia. Kau sudah buta. Inspektur Wilayah Ilahi, Yang Ling. Salam hormat kepada Yang Mulia Kaisar Ilahi. Apa? Kau adalah Yang Mulia Kaisar Ilahi. Salam hormat kepada Yang Mulia Kaisar. Apa? Yang Mulia adalah Kaisar. Yang Mulia Inspektur Yang, kau bingung ya? Orang tak berguna ini. Bagaimana mungkin dia Yang Mulia Kaisar? Kau ini orang yang buta. Setahun yang lalu, aku berada di alam dewa. Melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Inspektur Yang. Aku, Sui Bai bergabung dengan pemilik naga. Apakah itu perbuatanmu? Ampun, Yang Mulia. Mohon ampun, Yang Mulia Kaisar. Tarik keluar. Potong kakinya. Yang Mulia Kaisar. Saya salah. Yang Mulia Kaisar. Saya tahu saya salah. Saya yang buta dan bodoh. Saya tidak mengenal Gunung Tai. Ampunilah saya.
Kumohon, biarkan keluarga Sue saya masih memiliki keturunan. Kau seharusnya tidak menyakiti istri dan anakku. Hari ini, keluarga Sue kalian harus membayar harganya. Mama, ada apa denganmu? Yue. Kau adalah kaisar ilahi, lalu bagaimana? Hari ini, aku akan membawa putrimu bersama-sama menghadap kematian. Papa, tolong aku. Berhenti. Kau berani menyentuhnya sedikit saja, akan kuhancurkan kau. Lin Yang, aku akan membuatmu merasakan rasa sakit yang luar biasa. Sayang, kau berani menggigitku. Penjinak naga. Bawalah dia ke tempat eksekusi di wilayah dosa. Yue. Mama, aku tidak apa-apa. Papa yang menyelamatkanku. Lin Yang, terima kasih. Yue adalah putri kami. Sama-sama. Mulai sekarang kita tidak saling berhutang budi lagi. Swear, aku. Besok ulang tahun kakek. Kamu ingat datangnya? Dan tanda tangani perjanjian cerai. Beliau adalah ahli penilai barang antik terbaik dari keluarga bangsawan. Tuan Huang. Aku memberikan kakek sepasang ginseng. Semoga kakek panjang umur dan sehat selalu. Semoga panjang umur seperti gunung Nanshan. Ginseng 1000 tahun. Baik. Cucu kesayangan ayah. Baik sekali. Ayah hadiahkan kamu teko teh dari tanah liat ungu ini. Ini adalah karya peninggalan Tuan Li yang berusia 1000 tahun. Sangat berharga. Baik. Kalian semua sangat baik hati. Tuan Muda Su, aku sangat penasaran. Hadiah apa yang telah kau siapkan? Yang kuberikan adalah lukisan 9 naga dan seekor phoenix. Ini adalah lukisan tangan dari Yang Mulia Kaisar. Hanya ada satu di dunia ini. Lukisan tangan Kaisar Dewa. Jadi ini harta yang tak ternilai harganya. Ini lukisan tangan Kaisar Dewa. Hanya ada satu di dunia ini. Lukisan tangan Kaisar Dewa. Jadi ini harta yang tak ternilai harganya. Tuan Muda Su, kau sekarang ini memang punya kemampuan luar biasa ya. Bagus sekali. Tuan Muda Su memang putra mahkota terbaik di Kota Naga. Tindakannya luar biasa. Saya tidak berani menerima pujian itu. Hadiah ini terlalu berharga. Sedikit tanda hormat dari junior ini. Harus menerimanya. Benar juga. Keluarga tidak boleh berkata dua. Kita akan segera menjadi keluarga, kan? Xia Sue, dulu Tuan Muda Su sangat mencintaimu. Siapa sangka kau malah menyukai Lin yang si orang tidak berguna itu. Ibu, jangan bicara, banyak orang di sini. Kenapa tidak boleh bicara? Lin Yang, kodok sialan itu. Bahkan tidak pantas untuk menyuapi Tuan Su dengan sepatu. Xia Sue, hadiah ulang tahunmu. Jangan bilang kamu datang dengan tangan kosong. Di rumah ada seorang anak yang manis. Dan juga seorang pemalas yang cuma makan dan minum tanpa bekerja. Dari mana dia punya uang untuk menyiapkan hadiah ulang tahun? Kurasa dia pasti datang untuk meminjam uang hari ini. Xia Sue, hari ini adalah pesta ulang tahunku. Jika kau tidak menyiapkan hadiah apapun, jangan mempermalukan diri di sini. Kakek. Siapa bilang kami belum siap? Siapa gerangan ini? Ternyata hanya penipu yang cuma mau makan dan minum gratis. Sebentar ya. Kalian harus memeriksa semua hadiah ulang tahun ini dengan baik, supaya tidak diambil oleh pengemis itu. Hari ini semua orang dari keluarga besar sudah datang. Xia Sue, bawa suamimu yang tidak berguna itu, kemasi sisa makanan dan segera pergi. Supaya tidak mempermalukan keluarga Xia kita di sini. Lin Yang, kau datang ke sini untuk apa? Tempat ini pun kau berani datang. Kau pergi dari sini. Kedatanganku tentu saja untuk merayakan ulang tahun Tuan. Lin Yang,
Kenapa kau selalu ada di mana-mana? Kau masih juga mengganggu putriku untuk apa? Hari ini kau akan merusak acara putriku. Dan Tuan Su, aku akan patahkan kakimu. Aku adalah menantu keluarga Xia. Perayaan ulang tahun kepala keluarga. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Seharusnya tidak datang. Seharusnya dia yang bernama Su itu, ya. Kau, Tuan Muda Su, keluarganya sangat terpandang. Pahlawan muda. Menurut sampah sepertimu. Su Xiao pun lebih baik darimu. Ibu. Jangan bicara. Tidak bicara juga boleh. Bukankah dia datang untuk merayakan ulang tahun kakek? Lihat saja wajah masamnya itu. Apa yang akan dia berikan kepada kakek sebagai hadiah ulang tahun? Ini adalah sedikit hadiah dariku dan Swear. Untuk kakek. Ini adalah pil umur panjang. Yang meminumnya dapat menambah umur 50 tahun. Ini adalah pil umur panjang. Yang meminumnya dapat menambah umur 50 tahun. Ini. Lin Yang. Kau bercanda. Menggunakan barang seperti ini untuk mempermainkan kakek. Apakah kau memang sengaja ingin membuat keluarga Xia kita malu di depan umum? Lin Yang. Benda ini sangat bau. Jangan-jangan ini dari tubuhmu, pengemis, kotoran yang kau gosok. Anjing tak berguna. Kau berani memberi kami gumpalan tanah liat. Kau kira kami buta? Aku benar-benar mengira ada yang berpengetahuan. Ternyata, kalian semua hanya orang yang buta dan bodoh. Kau, Lin Yang, kau keterlaluan. Lin Yang. Aku pikir kau akan berubah. Tidak kusangka kau masih suka mengumbar janji. Swear, perihal ini, dia ini. Lin Yang, ternyata keputusanku untuk bercerai darimu adalah benar. Kau terlalu mengecewakanku. Aku, kakekmu, mengumumkan satu hal. Pernikahan cucuku, Xia Sui, dan Lin Yang, hari ini, di sini, dibatalkan. 7 hari kemudian. Xia Sui dan Su Xiao telah menikah. Lin Yang. Salahkan dirimu sendiri karena terlalu lemah. Kalau kau tahu diri, segera tanda tangani perjanjiannya. Lalu pergi dari keluarga Xia. Hanya dengan kemampuanmu. Kau bahkan tak pantas bicara denganku di sini. Kuperingatkan kau, jangan membuat keributan di sini. Tuan Su memberikan lukisan yang dibuat sendiri oleh Yang Mulia Kaisar Dewa. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan manik-manik murahanmu itu? Yang Mulia Kaisar Dewa yang melukisnya sendiri. Lelucon. Bagaimana aku bisa tidak tahu? Raja Dewa juga pernah melukis. Kau ini sampah yang tidak berpengetahuan. Diam saja. Perjanjian ini hari ini. Harus kau tanda tangani. Betul sekali. Cepat tanda tangani perjanjian ini. Bawa kekasihmu itu hilang dari keluarga Xia. Kalian menghinaku sudah cukup. Berani menghina istri dan anakku. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Berani sekali. Cowok tampan ini, berani melawan tuannya. Adik kecil ini, benar kata-katanya. Lukisan ini, 9 naga terbang dan seekor phoenix. Memang palsu. Apa Tuan Huang? Kau salah, kan? Benda milik Kaisar Dewa ini, mana mungkin palsu? Kepala keluarga Xia, kau meragukan kemampuanku? Ya, aduh, tidak. Anda adalah otoritas di dunia penilaian harta karun. Ini tentu saja tidak berani saya lakukan. Omong kosong. Ini pun lebih baik daripada pil kotoranmu itu. Kau ini orang bodoh yang buta. Ini adalah pil yang dibuat sendiri oleh Danta Agung dari alam dewa. Adik kecil, berikan pil ini padaku. Bagaimana? Aku bersedia membayar 50 miliar. Tidak. 100 miliar. Lin Yang. Salahkan dirimu sendiri karena terlalu tidak berguna. Kalau kau pintar, segera tanda tangani perjanjiannya. Dan keluar dari keluarga Xia. Hanya bermodal kau. Belum pantas bicara denganku di sini. Kuperingatkan kau, jangan membuat masalah di sini. Tuan Su memberikan lukisan yang dibuat sendiri oleh Yang Mulia Kaisar Dewa. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan gumpalan tanah liatmu itu? Lukisan buatan tangan Yang Mulia Kaisar Dewa. Lelucon. Kok aku nggak tahu? Raja Dewa juga pernah melukis. Kau ini sampah yang tidak berpengetahuan. Diam saja di sini. Perjanjian hari ini harus ditandatangani, mau tidak mau. Betul sekali. Cepat tanda tangani perjanjian ini. Bawa anak kesayanganmu itu dan keluar dari keluarga Xia. Kalian menghinaku, terserah.
tapi berani menghina istri dan anakku. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Berani sekali. Cowok tampan ini, berani-beraninya mengkhianati tuannya. Adik ini, benar sekali. Lukisan, 9 naga terbang dan seekor phoenix ini, memang palsu. Tuan Huang apa? Kau tidak salah, kan? Benda milik Kaisar Dewa ini, mana mungkin palsu? Kepala keluarga Xia, apakah kau meragukan kemampuanku, tua? Aduh, tidak, tidak. Anda adalah otoritas di dunia penilai barang antik. Ini tentu saja tidak berani. Meskipun lukisan ini palsu, tetap lebih baik daripada pil tanah liatmu yang rusak itu. Kau ini orang bodoh yang buta mata. Ini adalah pil yang dibuat sendiri oleh Danzun dari alam dewa. Pil yang dibuat sendiri oleh Danzun dari alam dewa. Adik kecil, ambil pil ini. Beri aku caranya. Aku bersedia membayar 50 miliar. Tidak. 100 miliar. Tuan Huang, Anda lihat dengan jelas. Pil kecil ini tidak mungkin bernilai 100 miliar. Suamiku biasanya suka berbicara besar. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Periksa dengan teliti. Benar adanya. Harta karun langka seperti ini, bagaimana mungkin berada di sampah ini di tangannya? Biar kulihat. Pasti curian. Tuan Huang, jangan sampai Tuan menimpa diri sendiri. Tuan Huang, Anda benar-benar bersedia mengeluarkan 100 miliar untuk menukar ini. Pil kecil ini. Aku, Huang ini. Omonganku sama dengan tindakanku. Tuan Huang, ini cucu menantuku. Memberikan hadiah ulang tahun untukku. Kau dengan apa berani merebut cintanya? Kepala keluarga Xia. Usia Tuan sudah sepuh. Malu pun tak tahu diri. Adik. Ambil pil ini. Berikan padaku. Ratusan miliar aset keluarga Huangku akan menjadi milikmu. Aset miliaran. Ini benar-benar bukan jumlah yang kecil. Ini cukup untuk keluarga Xia. Pendapatan selama puluhan tahun, bukan? Syaratmu memang sangat menggoda. Tapi, ini adalah istriku yang telah mempersiapkannya dengan susah payah. Aku tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Kepala keluarga Xia, kau memiliki cucu perempuan seperti ini. Haha. Adik kecil, kalau kau punya masalah, datang saja ke Wan Baozhai. Cari aku, teman sepertimu ini. Aku anggap sebagai sahabatku. Tuan Xia. Aku pamit. Xia Sui, hadiah ulang tahun yang kau siapkan untuk kakek. Kau benar-benar sangat perhatian. Kakek. Tenang saja. Kakek pasti tidak akan menyia-nyiakan kamu dan Yue Meng. Tuan Su. Aku melihat kamu dan pernikahan Xia Sui ini masih perlu dipertimbangkan lagi. Baik, kalian sekeluarga. Ya. Ingkar janji. Tunggu saja balasannya dariku. Karena hari ini semua orang ada di sini. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Karena hari ini semua orang ada di sini. Aku ingin mengumumkan sesuatu. 3 hari lagi adalah ulang tahun Swear. Aku akan mengadakan pesta di Hotel Longcheng. Saat itu tokoh-tokoh penting Longcheng akan hadir semua. Kau masih ingat ulang tahunku? Hotel Longcheng, tapi standarnya 9 bintang. Kau ini sampah. Sedang melamun apa di sini? Hotel Longcheng, setahun hanya mengadakan satu pesta. Berapa banyak keluarga terpandang? Kau saja tidak pantas. Kau juga. Padahal orang penting sekali di Longcheng. Kau gila ya? Kalau berani ngomong sembarangan lagi. Percaya tidak? Sekarang juga aku akan kirim kau ke rumah sakit. Lin Yang. Hotel Naga Kota bukan tempat yang bisa kita kunjungi. Lupakan saja. Swear, aku sudah bilang. Aku akan membuatmu menjadi wanita terbahagia di dunia. 3 hari lagi. Kau akan menjadi wanita paling berjaya di Naga Kota ini. Hehe, benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Nanti, dikusir oleh orang-orang Hotel Longcheng. Bagaimana ini? Jangan sampai bilang bahwa kita adalah anjing keluarga Xia. Tenang. Nanti, aku akan mengirimkan undangan kepada kalian. Aduh, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Cukup basa-basinya. Aku ya, lebih baik pulang dan tidur saja. Hahaha. Yang mulia, sudah memberitahu pihak Hotel Naga Kota. Semua sudah diatur. Standar jamuannya adalah tingkat kaisar. Ketua Dewan Direksi Grup Naga Kota ingin bertemu dengan Anda. Sebarkan kabar ke seluruh keluarga besar Naga Kota. 3 hari lagi, pesta ulang tahun istriku. Mereka harus hadir. Dapat berpartisipasi dalam perjamuan Kaisar Dewa adalah suatu kehormatan bagi mereka. Katakan kepada mereka. Jangan sampai identitas saya terungkap. Ya. Swear, kau mencariku. Aku ingin kau temani aku ke acara reuni sekolah.
Jangan salah paham ya. Memang Sisi yang memaksaku mengajakmu. Baiklah. Lin Yang. Tentang pesta ulang tahun itu. Aku tahu kau melakukan itu untukku. Tapi aku tidak ingin kau berpura-pura kaya. Kepada kakek, aku akan menjelaskannya. Nanti, kau cukup persiapkan saja yang sederhana. Swear, percayalah padaku. 3 hari kemudian, kaulah permata paling cemerlang di seluruh Longcheng. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Seperti kamu, yang bahkan datang cuma untuk nebeng reuni sekolah pun. Mungkin, hanya Lin Yang kau, kan? Aku pernah melihat orang yang nebeng pesta pernikahan, seperti kamu. Yang ikut acara reuni teman sekelas pun juga ikut nimbrung. Mungkin hanya kamu, Lin Yang, kan? Ayo, ayo, ayo. Kalian semua kalah dalam permainan. Kukatakan seperti Lin Yang. Orang yang tidak tahu malu seperti ini, pasti akan ikut. Kalah main game. Memangnya cuma harus traktir. Lagi pula hotel ini kan milik keluarga kita. Tapi hotel keluarga kita punya peraturan tertulis. Lin Yang dan anjing dilarang masuk. Wang Hao, kok aku nggak pernah dengar peraturan kayak gitu? Baru aja dibuat. Shishi. Aku tidak menyangka kau menyuruhku membawa Lin Yang kemari. Ternyata untuk bermain game. Kau keterlaluan. Swear. Kenapa kau masih membela sampah ini? Kau cantik sekali. Di seluruh Longcheng, pria macam apa yang tidak bisa kau dapatkan? Bagaimanapun juga, Lin Yang adalah suamiku. Aku tidak mengizinkanmu berkata seperti itu tentang dia. Xia Sui. Dengarkan nasihat dari sahabatmu. Seperti dia, pria yang seperti hantu itu. Mungkin seumur hidup. Tidak akan pernah bisa masuk restoran mewah seperti ini. Kau lebih baik ikut Tuan Wang saja. Hotel ini nanti akan menjadi milikmu. Oh iya. Tuan Wang sudah mengaturnya. Lusakan ulang tahunmu. Rayakan saja di Hotel Tuan Wang. Hotel murahan seperti ini. Tidak pantas untuk merayakan ulang tahun istriku. Lin Yang, kau bilang apa? Hotel murahan seperti ini. Layakkah untuk merayakan ulang tahun istriku? Lin Yang, kau bilang apa? Hanya bisa bicara besar. Hotel seperti ini memang pantas untuk sampah sepertimu. Tempat yang seumur hidupku tak mampu beli. Siapa bilang aku tak mampu beli? Mulutmu besar sekali ya. Kalau begitu, semua biaya kumpul-kumpul hari ini kau yang tanggung. Aku tanggung tidak masalah, tapi aku punya syarat. Hari ini berapapun uang yang kukeluarkan. Kau sudah mengeluarkan setengahnya. Baiklah. Hari ini aku ingin melihat. Kamu pengemis ini. Bagaimana bisa melawan saya? Lin Yang. Tenang saja. Uang sebanyak ini masih kumiliki. Saya, Wang Xiao, seumur hidup. Baru pertama kali ini melihat orang yang tidak takut mati. Berani adu kaya denganku. Tuan muda, perlu saya atur untuk Anda? Tidak perlu. Sudah ada yang membayar. Tapi nanti suruh satpam mengawasinya untukku. Ada yang kabur bayar. Tuan, ruangan macam apa yang Bapak butuhkan? Kami punya. Ruangan biasa 108.800. Ruangan mewah 388.800. Ruangan VIP 988.800. VIP tertinggi, yang biasa saja. Tidak perlu. Atur yang paling mewah untukku. Tidak perlu. Atur yang paling mewah untukku. Lin Yang, berlagak kaya. Nanti orang ini akan malu. Biarkan dia memasang aksesorisnya sebentar dulu, dong. Nanti saat membayar. Kita lihat apakah kau akan berlutut memohon padaku. Nanti kita lihat saja. Siapa yang akan berlutut pada siapa? Pergi. Pak, menu Anda. Hidangkan satu menu termahal untukku. Jangan-jangan kamu tidak bisa membaca bahasa Inggris, atau tidak bisa menyebutkan namanya. Lin Yang. Teman-teman sekelas susah payah berkumpul sekali ini. Kamu tidak mungkin tidak memesan minuman, kan? Benar juga. Bawakan aku 5 botol anggur Xuanlong.
Kau ini datang untuk melucu, ya? Siapa yang tidak tahu arak naga hitam ini? Hanya di alam ilahi yang ada. Itu adalah minuman kesayangan Kaisar Ilahi. Kau berani mengatakannya. Kurasa dia hanya tidak mau membayar. Sengaja mengatakan seperti itu. Minuman termahal kalian apa? Ini anggur merah Manhattan, sebotol 3 juta. Aku paling gak suka minuman keras impor seperti ini. Kalau begitu, ambil 5 botol dulu untuk berkumur. Kalau begitu, ambil 5 botol dulu untuk berkumur. Lin Yang, jangan jauh-jauh. Ini bukan sesuatu yang mampu kau beli. Tenang saja, aku masih punya uang sebanyak itu. Nyawanya saja hampir melayang masih saja berpura-pura. Tidak apa-apa. Nanti saat membayar. Orang miskin ini akan segera ketahuan. Khawatirkan dirimu sendiri saja dulu. Jangan makan di hotel sendiri. Tidak mampu membayar. Itu akan memalukan. Lelucon. Kita lihat nanti. Tuan Lin. Total belanja Anda 18.300.000. Sebanyak itu. Kalian tidak salah hitung, kan, Nona? Ini, Lin Yang. Meskipun aku membayar setengahnya. Sisanya lebih dari 9 juta, bisakah kau bayar? Masih terlalu sedikit. Orang miskin ini. Apa kau sudah gila? Semua tagihan tamu hotel. Akan kubayar semua. Silakan bayar. Tuan Lin. Jangan bercanda di sini, Tuan. Ini bukan warung tenda. Lakukan seperti yang dia katakan. Iya. Lin Yang, kita lihat saja bagaimana kau menyelesaikannya nanti. Semua tagihan tamu hotel akan saya tanggung. Tuan Lin, tamu di hotel ini, totalnya 85 juta. Uang sebanyak ini. Lin Yang, kau mampu membelinya. Masih terlalu sedikit. Lin Yang, kau sebenarnya ingin apa? Kurasa dia benar-benar gila. Kalau tidak mampu ya tidak mampu. Sok kaya raya. Panggil bos kalian. Katakan padanya aku ingin membeli hotel ini. Kau gila. Kau tahu berapa harga hotel ini? Lin Yang. Hari ini tuan muda ini memberimu kesempatan. Lagi pula ayahmu sudah meninggal. Atau panggil aku ayah hari ini. Makan malam ini bapak tanggung. Atau, biar istrimu melayaniku semalam. Layaninya sampai puas ya. Makan malam ini dianggap lunas. Wang Xiao memang murah hati. Lebih baik kau tidur denganku saja. Aku hanya minta 1 juta. Menyingkir. Kau wanita cantik. Aku sudah bosan tidur denganmu. Bagaimana, Lin Yang? Aku hanya akan mengatakan sekali. Ambil kartu ini dan temui bos kalian. Aku akan membeli hotel ini. Aku hanya akan mengatakan sekali. Ambil kartu ini dan temui bos kalian. Saya akan membeli hotel ini. Kau ini orang miskin. Menggunakan kartu lusuh seperti itu untuk menipu siapa? Tuan Lin, saya mengerti. Ayah, kenapa kau datang? Ini kartu siapa? Ini kartu saya. Ini kartu hitam VIP. Anda berkenan menginap di hotel saya. Adalah suatu kehormatan bagi saya. Saya rela menyerahkan hotel saya dengan tangan saya sendiri. Ayah, kau gila ya? Bagaimana kau bisa memberikan hotel secara cuma-cuma kepada pria miskin ini? Butakan matamu. Kartu hitam ini hanya ada 3 di seluruh dunia. Pemiliknya adalah 3 orang besar yang mendirikan kamar dagang dunia. Orang sepenting itu pun berani kau lawan. Apa? Memberi sesuatu tidak perlu. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Lagi pula aku masih ada janji dengan seseorang. Ada yang akan membayarku setengahnya.
Swear. Mulai sekarang kaulah bos di sini. Lin Yang. Kau sebenarnya siapa? Lin Yang. Kau sebenarnya siapa? Swear, kenapa kau bertanya seperti itu? Sejak kau kembali. Kau sama sekali berbeda dengan 5 tahun lalu. Kadang-kadang aku berpikir, apakah kau benar-benar suamiku? Jadi, 5 tahun ini, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah keluarga Lin dibantai waktu itu, aku terdampar di perbatasan, medan perang yang mengerikan, tempat pertempuran besar antara wilayah suci dan wilayah jahat, tempat pertempuran dahsyat, tak terhitung jumlahnya yang tewas di sana. Yang membuatku bertahan hidup adalah kamu dan Yue Wei. Kartu hitam itu. Ada apa ini? Sekarang dendam pemusnahan klan belum terbalaskan. Demi keselamatan Swear, lebih baik. Jangan biarkan dia tahu. Identitasku lebih baik. Kartu itu diberikan orang lain padaku. Aku pernah menyelamatkan nyawanya. Jadi, dia memberikan itu sebagai hadiah. Untukku. 5 tahun ini. Kau banyak menderita. Aku salah paham padamu. Aku tidak apa-apa, Swear. Yang menderita adalah kau dan Yue Wei. Aku janji, tidak akan pernah membiarkan kalian mengalami ketidakadilan lagi. Lusa adalah hari ulang tahunmu. Aku sudah berjanji padamu. Wanita paling bahagia di dunia. Kau dan Yue Wei selalu aman dan sehat. Adalah kebahagiaanku yang terbesar. Oh, lalu kamu sudah memaafkanku. Bermimpi saja kamu. Ngacangin apa? Ayo. Oh baiklah. Yang mulia Kaisar, bagaimana kabar Swear? Dia tinggal di keluarga Xia. Xia Donghai ingin menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk perjodohan dengan keluarga Zhao di Longcheng. Orang tua ini benar-benar tak pernah puas. Yang mulia, ada satu hal lagi. Pelaku pembantaian keluarga Lin sudah ditemukan. Apa katamu? Yang membantai seluruh keluarga Lin saat itu adalah keluarga Zhao dari Longcheng. Menjalin hubungan keluarga dengan keluarga Zhao adalah keberuntungan bagi keluarga Xia kita. Lupakan saja orang tak berguna bernama Lin yang itu. Bergaul baik-baiklah dengan Zhao King. Ah, Bu. Keponakan kesayangan, cucuku kupercayakan padamu. Kepala keluarga Xia, saya pasti akan menyayangi Xia Sui. Kalau begitu aku tenang. Kalian anak muda ya, mainlah dengan senang. Kami pergi dulu. Kakek. Si tua itu sudah menjualmu padaku. Mau kemana lagi kamu? Lepaskan aku. Kau berani berteriak lagi. Coba saja, nanti aku akan suruh orang bergiliran memperkosa kamu. Begitulah, patuhlah dan bekerja samalah. Aku akan membuatmu puas. Kau, lepaskan aku. Berani menyentuh wanitaku, aku akan mengambil satu tanganmu. Berani menyentuh wanitaku, aku akan mengambil satu tanganmu. Lin Yang. Tidak menyangka, kau sampah, masih hidup juga. Kau, berani sentuh aku. Hari ini akan kubuat kau sangat menderita. Hanya denganmu, kau bahkan tak pantas menjadi anjingku. Berlututlah, kau mencari masalah. 5 tahun lalu aku bisa membinasakan keluargamu. Dan sekarang pun aku masih bisa. Malam ini, aku akan menghancurkan keluarga Zhao. Perbuatan kalian dulu harus dibayar lunas. Hanya bermodal kau, orang suruhan. Ting. Di wilayahku. Kita lihat saja apa yang kau punya untuk melawanku. Sebaiknya nanti kau jangan berlutut memohon padaku. Berhenti, serang semua. Siapa yang melakukannya? Aku akan memberinya 1 juta. Lin Yang, apa yang ingin kau lakukan? Seperti yang sudah kukatakan, aku akan membuat keluarga Zhao membayar harganya. Malam ini, keluarga Zhao pasti akan binasa. Lin Yang, kau jangan macam-macam. Aku punya uang. Aku bisa memberimu uang. Uang. Ya, saya punya uang. 1 miliar. 1 miliar bagaimana? Asal kau membiarkanku hidup. 10 miliar saja. Layak dijadikan taruhan. Aku bertanya padamu, keluarga Lin dan keluargamu, keluarga Zhao. Tidak ada dendam di antara kita. Mengapa kau menyerang keluarga Lin? Aku juga tidak tahu. Aku tidak mau mengulanginya lagi.
Saat itu aku hanya ikut terlibat saja. Yang merencanakan aksinya, ayahku dan kakakku. Swear, kita pergi. Kau mau apa? Lin yang sudah bilang akan melepaskanku. Benarkah? Aku hanya ingat Kaisar Dewa berkata, malam ini, keluarga Zhao pasti akan binasa. Lin yang adalah Kaisar Ilahi. Tidak mungkin. Tenang saja. Anggota keluarga Zhao lainnya akan segera menyusulmu. Lin Yang. Mengapa Nona Jiu Feng? Aku akan bersamamu. Aku tidak ingin menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, aku adalah Kaisar Ilahi. Aku akan memberikanmu dan Yuyu kehidupan terbaik. Lin Yang, kau masih berbicara omong kosong. Lepaskan aku akan pulang sendiri. Lin Yang, kau anjing sialan, masih juga mengganggu suara kami. Di mana putra keluarga Zhao? Bu. Zhao King berniat jahat terhadapku. Lin Yang menyelamatkan saya. Ting, kau ini kodok. Menggigit orang dan menjengkelkan. Menggigit orang menjengkelkan. Dia menyelamatkanmu. Untuk menggagalkan urusan baikmu. Kalian karena sedikit keuntungan kecil. Berulang kali. Membawa Swear ke dalam bahaya. Kalian menganggapnya apa? Ini sudah keterlaluan. Kau anjing tak berguna. Xia Sui adalah putriku. Kau urus saja urusanmu sendiri. Bu. Lin Yang. Cepat pergi. Kau dengar? Anjing sialan. Cepat pergi. Swear, ingatlah. Mulai sekarang. Tidak akan ada seorang pun yang memaksamu melakukan apapun. Masih saja berkoar-koar. Cepat keluar dari sini. Kalian kalau berani lagi membuli Xia Sui. Percaya atau tidak? Aku akan membinasakan keluarga kalian. Orang yang tidak tahu diri. Kau. Ting. Yang mulia Kaisar. Semua sudah dibersihkan. Kumpulkan para pengendali naga. Malam ini, aku akan membasmi keluarga Zhao. Ya. Haha, kakak Tian, barang baru datang. Masih perawan lagi. Kalian mau ngapain? Lepaskan aku. Tunggu di luar. Tunggu sampai gue puas. Dia jadi milik kalian. Baiklah, terima kasih, Kak Tian. Jangan mendekat, aku akan memanggil orang. Memanggil orang. Ini wilayahku. Coba lihat siapa yang bisa kau panggil. Minum ini. Minum. Jangan kurang ajar. Berteriak lagi, coba saja. Aku akan menanggalkan bajumu dan membuangmu ke tempat sampah. Minum. Hahaha. Kakak Tian, pergi. Tidakkah kau lihat aku sedang mengerjakan sesuatu yang penting? Kakak King sudah tiada. Siapa yang melakukannya? Tidak jelas. Periksa. Aku ingin melihat. Siapa yang berani mengusik keluarga Zhao di Longcheng? Akan kubuat dia mati tanpa tempat penguburan. Ya, ya, ya. Keluarga Zhao kalian. Siapkan upacara pemakaman saja. Keluarga Zhao kalian. Siapkanlah urusan pemakaman kalian. Lin Yang. Jangan terburu-buru. Menemani adikmu. Berani macam-macam dengan keluargaku. Akan kubuat kau hidup tak tenang. Hutang yang ditanggung keluarga Zhao kalian 5 tahun lalu. Saatnya membayar. Hahaha. Anak muda, 5 tahun lalu kau berhasil kabur. Kau beruntung masih hidup. Hari ini aku akan menghabisi kau sampai berkeping-keping. Untuk menjadi persembahan kepada adikku. Panggil orang-orang. Habisi dia untukku. Hanya beberapa semut saja. Dengan mudah akan kuhancurkan. Lin Yang, ayahku adalah gubernur saat ini. Jika kau menyentuh sehelai rambutku saja, kau dan keluarga Xia, tak satu pun akan hidup. Sekarang juga kau berlutut di hadapanku. Aku bisa membiarkanmu hidup. Kau, hitung sampai 10. Keluarga Zhao kalian. Dulu mengapa? Menyerang keluargaku, keluarga Lin Yang. Aku tidak akan mengatakan apapun. Lin Yang, keluarga Zhao tidak akan melepaskanmu. Sepertinya, kuberikan kau kesempatan. Kau tidak menghargai. Tunggu, tunggu. Lin Yang, aku akan mengatakan semuanya. Aku akan mengatakan semuanya. 5 tahun lalu, keluarga Zhao kami hanya dibayar untuk melakukan pekerjaan saja.
Orang yang ingin membunuh kalian. Bukan kami. Siapa itu? Aku hanya ingat, orang itu bernama Tuan Si. Selebihnya aku tidak tahu. Dia kenapa? Dia keracunan parah, Lin Yang. Dia masih perawan. Kalau kau menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Asalkan kau melepaskanku, boleh kan? Benar, lepaskan aku. Bersihkan semuanya. Iya, Tuhan. Kaisar. Kau mau apa? Kau pernah mendengar 18 hukuman neraka. Aku tidak tahan lagi. Tolong aku, ya. Aku tidak tahan lagi. Tolong aku, ya. Jangan bergerak dulu. Kenapa? Apakah aku tidak cukup cantik? Aku sudah menikah. Kau sudah tidak apa-apa. Pulanglah. Tunggu. Yang mulia, penunggang naga telah mengepung keluarga Zhao. Mohon yang mulia memberi perintah. Baiklah. Malam ini, kita akan memberikan kepada keluarga Zhao. Ini sebuah hadiah besar. Selamat kepada kepala keluarga, yang telah dipromosikan menjadi gubernur. Selamat kepada kepala keluarga Zhao. Tuan Si terlalu berlebihan. Kali ini, Zhao dapat menjadi gubernur. Semua berkat bantuan Tuan Si dan Tuan Muda Kong. Hahaha, kali ini aku datang, tetapi membawa perintah dari Tuan Kong. Tuan Kong mendengar, sisa-sisa keluarga Lin masih hidup. Ingin meminta Tuan Zhao untuk turun tangan. Membunuhnya. Dia hanyalah seekor anjing yang kehilangan rumahnya. Tuan Kong menyuruhku untuk menyelesaikannya. Hahaha, Tuan Kong sudah bilang. Asal kau bisa menyingkirkan Lin yang kali ini, tahta penguasa kota naga akan menjadi milikmu. Seekor semut kecil saja, aku bisa melenyapkannya dengan mudah. Hahaha. Tuan rumah, tidak baik, gegabah sekali, tidak pantas. Tuan muda pertama dan tuan muda kedua hilang. Apa? Siapa yang melakukannya? Itu Lin Yang. Lin Yang. Tidak mungkin. Dia di mana? Aku akan membuatnya hancur berkeping-keping. Kepala keluarga Zhao. Aku, Lin Yang, membawakan kematian untukmu. Lin Yang, kau berani sekali datang sendiri. Aku akan menguliti dan menyiksamu. Untuk membalas kematian anakku, hari ini, aku akan membuat seluruh keluarga Zhao mengubur diri bersama seluruh keluarga Lin. Seekor anjing sampah dari keluarga Lin. Masih berani sekali. Serang mereka semua. Kalian semua bengong ngapain? Siapa yang menghabisinya? Aku akan memberinya 1 miliar. Tuan Si, mohon bantuan Anda untuk membalaskan dendam putraku. Tidak perlu kau katakan. Aku juga akan mengalahkan anak muda itu. Tuan Si, 5 tahun lalu mengapa kau menyerang keluargaku? Menginjak kecoa. Apakah perlu alasan? Tuan Si adalah orang dari keluarga Kong, lembah hantu. Bisakah kau menyinggungnya? Keluarga Kong dari lembah setan. Apa ini? Keluarga Kong dari lembah setan. Apa ini? Berani sekali. Kau berani menghina keluarga Kong dari lembah setan. Tuan Si adalah para ahli yang bertempur di medan perang Asura. Kau seperti menyembelih babi dan anjing. Lin Yang, kau sudah selesai. Hahaha. Raja Dewa, aku datang. Tidak perlu. Aku akan datang sendiri. HMPH, hampir mati. Kau masih berani keras kepala. Terima serangan ini. Kekuatan ilahi. Kau sebenarnya siapa? Seekor anjing dari keluarga Kong. Saja pantas tahu namaku. Lin Yang. Jika aku sampai celaka sedikit saja, keluarga Kong dari lembah setan tidak akan melepaskanmu. Apalagi hanya keluarga Kong kecil itu. Meskipun Tuan Lembah Gui datang sekalipun, hanya pantas menjadi anjingku. Kau tidak boleh memukulku. Beri aku alasan untuk tidak memukulmu. Aku tahu tentang adikmu. Keberadaan Lin Wanrou.
Aku tahu tentang adikmu. Keberadaan Lin Wanrou. Kau bilang apa? Di mana adikku? Asal kau tidak memukulku, akan kukatakan keberadaannya padamu. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syarat padaku. Bawa pergi. Kau tahu. Aku tidak tahu. Aduh aduh aduh. Lin Yang. Aku tahu salah. Ampuni nyawaku. Kukatakan. Malam ini. Ah. Jif, Dengling. Tuhan Kaisar. Memerintahkan pengendali naga. Membantai keluarga Zhao. Aku ingin keluarga Zhao lenyap dari kota naga. Baik, Yang Mulia. Di mana pengendali naga? Di sini. Perintah Dewa Kaisar. Membantai keluarga Zhao. Ya. Dewa Kaisar. Aku tahu aku salah. Ampuni aku. Yang Mulia Kaisar. Keluarga Zhao telah lenyap. Sama sekali dari kota naga. Saya telah mengerahkan Istana Naga dan Istana Phoenix. Serta semua penunggang naga. Untuk mencari keberadaan adik perempuan saya. Ya. Yang Mulia Kaisar. Bagaimana dengan keluarga Kong di Lembah Setan? Yang terpenting sekarang adalah menemukan adik perempuan saya. Sedangkan keluarga Kong di Lembah Setan, biarkan mereka hidup beberapa hari lagi. Bagaimana perkembangannya? Semuanya sudah diatur. Besok ulang tahun istri Anda. Semua keluarga besar di kota naga. Selebriti papan atas. Kepala keluarga dari berbagai keluarga besar. Akan hadir semua. Gaunnya. Gaun itu dibuat oleh puluhan desainer kelas dunia. Dengan tangan mereka sendiri. Sudah selesai. Hadiah untuk Swear. Bagaimana persiapannya? Kalung terhebat di dunia. Bintang dunia. Sudah kudapatkan. Baik. Aku pasti akan memberikannya pada Swear. Sebuah pesta besar. Kudengar Lin Yang. Benar-benar sudah memesan hotel Longcheng. Kakek. Kau bilang kita sebenarnya. Pergi atau tidak? Ya. Lin Yang ini. Pasti menyembunyikan sesuatu yang besar dari kita. Harus pergi. Pasti harus pergi untuk melihat sendiri. Hanya. Melihat menantu yang tidak berguna itu. Berencana apa sebenarnya? Aku harus mengawasi putriku. Jangan sampai Lin Yang itu menyerahkannya kepada putra keluarga kaya manapun. HMPH. Lin Yang itu bisa juga memesannya. Hotel Longcheng. Kurasa. Pasti karena menjual istrinya. Memanjat hubungan. Dia juga mengatakan akan mengundang tokoh penting utama Longcheng. Siapa yang mengindahkannya? Dia, Lin Yang, berani sekali bicara seperti itu. Nanti yang malu. Tetap saja keluarga Xia kami. Kurasa Lin Yang ini mungkin tidak bisa menepati janjinya. Mungkin tidak berani datang. Dia tidak akan seperti itu. Aktris papan atas Zhao Qianqian datang. Zhao Qianqian. Dia datang bagaimana? Dia kan bintang internasional. Nona Xia. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Meminta seorang artis itu mudah sekali. Aku tidak percaya. Dia bisa mengundang tokoh penting dari Longcheng. Tokoh penting tingkat atas. Bahkan kepala kepolisian Longcheng datang. Kepala kepolisian bahkan datang. Selamat ulang tahun, Nona Xia. Terima kasih. Pemimpin Longcheng datang. Para pemimpin Longcheng semuanya datang. Selamat ulang tahun, Nona Xia. Terima kasih. 4 penguasa naga Longcheng telah tiba. Keempat penguasa naga telah tiba. Ini adalah tokoh-tokoh penting tingkat atas Longcheng. Nona Xia, saya mewakili keempat penguasa naga. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Lin yang mana? Tolong lihat ke sini. Lin Yang, ini semua untukmu. Aku sudah bilang, aku akan membuatmu menjadi orang yang paling
Wanita paling bahagia. Aku sudah bilang, aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Bukankah itu 2 hari lalu, di balai lelang dunia, terjual seharga 30 miliar. Bintang abad itu. Bagaimana bisa ada di tangan Lin Yang? Tidak mungkin. Dia cuma menantu. 3 miliar. Pernahkah dia bermimpi sebanyak itu? Biarkan aku lihat. Pasti palsu. Benda yang buta mata. Bintang abad ini kupastikan sendiri pengantarannya. Mana mungkin palsu? Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini rumah mewah terbaik di pusat kota. Mulai sekarang. Ini rumah kita. Rumah kita. Mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan wanita-wanitaku mengalami sedikit pun ketidakadilan. Kakek. Kau lihat Lin yang berkata begitu. Maksudnya adalah, Xia Sui menderita di keluarga kita, bukan? Siapakah sebenarnya Lin yang ini? Yu Xiang, kau tahu. Lin Yang. Bukankah dia hanya seorang sampah? Bisa apa lagi? Lin yang ini. Pasti tidak sederhana. Lin yang ini. Pasti tidak sederhana. Kakek. Apakah Anda sudah tua? Dia itu orang yang tidak berguna. Bisa punya status apa? Berani sekali. Kakek. Kau wanita bodoh. Kau mengerti apa? Yu Xiang. Panggilkan Lin yang untukku. Ingat. Sikapnya harus sangat hormat. Baik. Xiao Sui. Sejak kalian pindah dari keluarga Xia, kakek sangat merindukan kalian. Kakek. Kami akan sering menjenguk kakek. Keluarga tidak perlu banyak bicara. Kau benar-benar cucu perempuan kakek yang baik ya? Tentang Lin yang itu, kakek bertanya sedikit ya. Di pesta ulang tahun Xiao Sui itu, bagaimana kau bisa membawa begitu banyak bos besar lonceng? Semua diundang. Aku pernah menyelamatkan seorang misterius. Mereka semua datang karena orang itu baru datang. Apakah orang-orang ini masih akan? Tidak akan. Dia cukup sibuk. Lagi pula, budi sudah terbalas. Nanti aku tidak akan menghubungimu lagi. Begitu ya? Lin Yang. Aku bertanya padamu. Kau sebenarnya siapa? Lin Yang, aku bertanya padamu. Kau sebenarnya siapa? Kakek. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Hotel Lonceng ini bukan sesuatu yang bisa dipesan hanya dengan koneksi. Lin Yang. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Ini sangat sederhana. Dengan uang. Lihat betapa hebatnya dirimu. Hotel mewah di Lonceng, terus rumah besar juga. Kok cuma karena punya sedikit uang bisa langsung berubah dari gadis biasa jadi putri raja? Tetap saja, meskipun sombong, tetap saja terlihat miskin. Punya sedikit uang lalu seenaknya sendiri. Apa seenaknya itu nggak butuh uang? Mengandalkan mulutmu itu. Lin Yang. Bicaramu itu hormati aku sedikit. Jangan lupa posisimu. Kau ini menantu keluarga Xia. Bu. Kalian berhentilah sedikit. Yue masih di sini. Hanya karena punya sedikit uang, kau kira bisa menguasai seluruh Lonceng. Mau dibeli. Itu memang rencanaku. Aku pernah berjanji pada Yue untuk memberikan Yue sebuah kastil. Kebetulan sedang butuh lahan. Apakah kastil putri itu milik papa? Iya. Nanti, Yue kita akan tinggal di kota naga, putri yang paling bersinar. Membangun istana. Kau kira kau ini, keran jenis apa? Menurutku sih, hanya buih air seni, yang dibangun dari pasir saja. Istana saja. Kau berani bermain game. Ada apa yang tidak berani? Dalam waktu 1 bulan, kastil belum selesai dibangun. Bawa kekasihmu itu keluar dari Lonceng. Kakak. Ayo. Baik.
Jika aku menang, kau keluar dari keluarga Xia, dan kembalikan status Wei. Sepakat. Yi, kau gila. Bermain-main seperti ini dengannya. Bu. Bilang bangun ya bisa bangun begitu saja. Dia pasti kalah. Lin Yang. 1 bulan sama sekali tidak mungkin terwujud. Lin Yang. Kau tunggu saja sampai kau diusir dari Longcheng. Yang mulia. Ada petunjuk tentang keberadaan adik perempuan Anda. Saya sedang menyelidikinya. Baik. Ya. Siapapun itu. Berani menyentuh adikku sedikit saja. Akan ku buat dia menyesal seumur hidup. Tempat untuk membangun kastil sudah ketemu. Lelang besok siang. Tanah ini sangat diincar. Kekasih Xiayi. Grup nomor 1 di Longcheng. Putra keluarga He pun akan ikut serta. Kekasih Xiayi. Aturlah. Aku ingin sendiri yang mendapatkan tanah ini. Baik. Selamat siang, silakan tunjukkan undangan Anda. Saya tidak punya. Yi. Bukankah ini ipar laki-lakiku yang tidak berguna itu? Undangan saja tidak punya. Masih berani datang ke sini mempermalukan diri. Sial. Layakkah dia menjadi iparku? Apakah kalian bersama? Bukan. Lihat saja penampilannya yang miskin itu. Sepertinya dia bersama kita. Lin Yang, jika kau sekarang berlutut dan menjilati sepatu saya sampai bersih, maka aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membawamu masuk. Tidak perlu. Nanti akan ada yang mengajakku masuk. Anjing bodoh, kau sakit ya? Tidak membual, bagaimana bisa? Ya. Ini lelang yang diselenggarakan keluarga Yao. Kau kira kau siapa? Cepat tutup mulutmu. Lin Yang, kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk menghadiri lelang. Tapi aku tidak punya undangan. Ayo, aku akan membawamu masuk. Nona. Tidak kusangka kau adalah putri keluarga Yao. Aku baru saja akan menelepon ayahmu. Aku sudah setahun tidak bertemu ayahku. Bagaimana kamu bisa bertemu dengannya? Lelang hari ini. Dia tidak akan datang. Tidak apa-apa, Lin Yang. Aku sudah tidak berharap apa-apa lagi. Tenanglah. Hari ini dia akan datang. Tenanglah. Dia akan datang hari ini. Terima kasih. Perasaanku jauh lebih baik. Silakan duduk dulu. Aku keluar sebentar. Saya Yao Kun. Yang mulia Kaisar Dewa. Mengapa Tuan menghubungi saya? Saya sekarang ada di tempat lelangmu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan padamu. Lin Yang. Pemalas yang makan enak dari perempuan. Jangan kau kira kau bisa masuk ke sini. Tanah ini tidak mampu kau beli. Minggir. Kau. Lin Yang. Kau tunggu saja. Lin Yang, cepat duduk. Lelang akan segera dimulai. $500 hektar di selatan kota. Mulai penawaran. 51 miliar. 70 miliar. Lin Yang, kulihat kau anjing tak berguna ini. Dengan apa kau akan melawan saya? 100 miliar. Lin Yang, kau anjing gila, menggonggong apa sih? Kau mampu membelinya. 100 miliar sekali. 100 miliar 20 juta. 200 miliar. Lin Yang, apa kau sengaja? Kalau tidak mampu jangan ikut campur. Kenapa kau tidak berteriak lagi? Kau, 200 miliar sekali. 210 miliar. 500 miliar. Seseorang, tarik anjing gila ini keluar. Siapa yang membuat keributan di sini? Ayah, kepala keluarga Yao datang. Kepala keluarga Yao, saya adalah putra keluarga He. VIP tertinggi. Anjing gila ini, terus-menerus meneriakkan harga sembarangan. Usir dia. Kau cari mati? Ya. Tuan Yao, kau berani sekali memukulku.
Kau tahu aku siapa? Aku ini putra keluarga Hi. Keluarga Hi, lalu bagaimana? Suruh mereka batalkan hak lelang keluarga Hi. Iya. Dan usir orang Hi yang nekat itu. Usir dia keluar. Usir orang Hi yang nekat itu. Usir dia keluar. Kau, Yo, bagaimana kau berani? Kau lepaskan aku, kau. Hadirin sekalian, saya umumkan, tanah ini menjadi milik Tuan Lin. Hamba tak tahu Yang Mulia Kaisar telah tiba. Ampunkan hamba, Yang Mulia. Sudah berapa lama kau tidak bertemu putrimu? Mengapa Tuan tiba-tiba bertanya seperti itu? Putrimu 2 hari lalu, hampir saja dilecehkan. Kau tahu? Saya tidak tahu. Kukira kau sedang di luar. Dia sudah punya keluarga lain. Bagaimana kau menjadi seorang ayah? Bagaimana Bapak bisa tahu semua ini? Urusan rumah tangga kalian, aku tidak akan ikut campur. Tapi aku hanya akan mengatakan ini sekali. Kerja sama Shen Yu dan keluarga Yo di masa depan. Semuanya akan bergantung pada Yo Nana. Kau mengerti? Ah, yang bawah mengerti. Lin Yang, ibuku tiba-tiba kambuh penyakit lamanya. Cepatlah datang ke rumah. Bu, bagaimana perasaanmu? Masih hidup? Kau bawa sampah ini kembali untuk apa? Sengaja ingin membuatku marah, ya? Bukan begitu, Bu. Kukatakan kau ini seperti anjing yang selalu mengikuti majikannya. Urusan keluarga Xia, apa urusanmu ikut campur? Betul sekali. Cepat sana, pergi dari sini. Sial. Aku datang untuk menemui kamu. Jangan bicara kasar begitu. Anjing datang menemui majikannya. Tidak perlu. Cepat sana, minggir dari sini. Sudahlah, Kak. Xia Yi. Apakah kau lupa? Kita masih punya permainan di antara kita. Orang yang kalah harus keluar dari keluarga Xia. Lin Yang. Kau percaya atau tidak, aku akan mencabut gigimu, satu persatu. Kita lihat apakah kau masih bisa bersikap keras kepala. Kau pergi dari sini. Ibu, jangan emosi, Bu. Bu, kenapa? Bu. Ibu, kenapa? Kau keluar dari sini. Ibu, ada apa? Ibu. Ada apa, Bu? Semua gara-gara menantu tak berguna ini. Kalau ibu kenapa-kenapa, aku tidak akan memaafkanmu. Cepat hubungi dokter. Aku sudah menghubungi dokter handal, Sai Hua Tua. Tenang saja. Ibu pasti tidak apa-apa. Kau ini memang menantu yang tidak berguna. Bisa diharapkan apa lagi? Sai Hua Tua pula. Aku sudah menghubungi Hiu. Ayahnya, Hi Xiang, adalah ahli pengobatan tingkat atas. Hi Xiang pun pantas disejajarkan dengan Sai Hua Tuo. Kakakmu itu pantas mengomentari ahli pengobatan. Aku ingin melihat siapa yang pantas kutangani. Ayah, dialah orangnya. Anak nakal. Berani menyinggung keluarga kami. Percaya atau tidak, saya akan membuatmu hancur berkeping-keping dan sangat menderita. Dia hanyalah seekor anjing keluarga Xia saja. Urus saja dia. Silakan periksa dulu penyakit Anda. Dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Siapkan saja urusan pemakamannya. Dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Siapkan saja urusan pemakamannya. Ibu. Saya kira dia tabib sakti. Ternyata hanya dukun palsu yang menipu. Kau bilang apa? Lin Yang, kau hampir mati saja masih berani bicara besar. Ayahku adalah ahli pengobatan tingkat atas. Dia bilang orang yang tak bisa diselamatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Sekumpulan katak dalam sumur. Lin Yang sudah menghubungi dokter sakti Sai Hua Tuo. Lelucon. Sai Hua Tuo, tabib sakti, adalah tabib suci zaman sekarang. Hanya dengan kau, bisa memanggilnya. Kau berlaga hebat sekali. Kau benar-benar menganggap semua orang belum pernah mendengar nama Sai Hua Tuo, ya, Lin Yang. Ayahku adalah cucu murid dari tabib suci Sai Hua Tuo. Sai Hua Tuo punya cucu murid sepertimu. Benar-benar masa tua tidak terjaga. Kau. Katakan saja seperti ini.
Jika kau bisa memanggil leluhur guruku. Aku akan memanggilmu ayah. Aku tidak punya anak laki-laki setua dirimu. Ahli pengobatan sakti seperti Hua Tuo datang. Apa? Ahli pengobatan sakti seperti Hua Tuo datang. Menyelamatkan orang adalah yang terpenting. Benar. Ahli pengobatan sakti. Bagaimana keadaan ibuku? Tidak apa-apa. Dengan beberapa tusukan jarum, Tuan akan segera sembuh. Sudah. Bu, bagaimana keadaanmu? Bu. Tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Terima kasih, Dokter Dewa. Nona, tak perlu berterima kasih. Apakah kau masih ingat, kita pernah bertemu? Kau adalah orang yang menyelamatkan saya saat itu. Nona, kau ingat, saya saat itu juga atas permintaan Tuan Lin. Lin Yang. Jadi, kaulah yang menyelamatkan saya saat itu. Guru besar, Anda masih ingat saya, bukan? Siapa kau? Kita pernah bertemu sekali dulu. Saya bahkan pernah menerima kebaikan Bapak. Banyak orang yang pernah menerima kebaikan dariku. Kau ini siapa? Nama baikku. Tidak boleh kau kotori, orang kecil sepertimu. Banyak orang yang pernah menerima kebaikan dariku. Kau kira kau siapa? Nama baikku. Tidak boleh kau rusak begitu saja. Simbah Guru. Kau boleh memanggilku. Kau. Jika kau tak bisa memanggilku, biar anakmu yang memanggilkan untukmu. Lelucon. Lin Yang, kau ini siapa? Kau pantas. Lin Yang. Anjing tak berguna seperti kau, berani sekali. Berani macam-macam dengan keluarga kami, keluarga Hi. Aku tidak membiarkanmu bertahan di Longcheng. Kau siapa? Berani berbicara seperti itu pada Tuan Lin, guru besar. Siapa gurumu? Kau buta. Aku mengajarkanmu ilmu pengobatan, agar kau menyelamatkan orang dan meringankan penderitaan mereka, bukan untukmu sombong. Tuan Lin. Benda ini tidak mengenal gunung emas. Dia hanya beberapa tahun yang lalu menerima bantuan dariku, dan tidak ada hubungannya denganku. Kau keluar dari sini. Kuperingatkan kau, Tuan Lin bukanlah orang yang bisa kau lawan. Sebaiknya kau bersikap sopan padanya. Guru besar. Siapa sebenarnya Lin Yang itu? Pernahkah kau mendengar tentang Kaisar Dewa? Kaisar Dewa. Pernahkah kau mendengar tentang Kaisar Dewa? Kaisar Dewa. Suzuku, kau tidak salahkan. Lin Yang, anjing tak berguna itu. Bagaimana mungkin dia adalah Kaisar Dewa? Kau sendiri yang mencari masalah. Jangan sampai kau menyeretku. Ku bilang padamu, jika kau tidak ingin keluarga Hi dimusnahkan, lebih baik kau berlutut dan meminta maaf kepada Kaisar Dewa. Baik. Ayah. Apa kita akan membiarkan anjing sialan ini terus-menerus menginjak-injak kita? Cepat minta maaf kepada Tuan Lin. Ayah, apa yang kau lakukan? Minta maaf. Tidak perlu. Tuan Lin. Tadi semua salahku. Mohon maafkan kesalahan kecilku. Lepaskan keluarga kami. Pergi. Cepat pergi. Iya. Maka aku juga harus pamit. Tuan Dokter, tunggu sebentar. Kali ini berkat Tuan Dokter. Mohon Tuan Dokter berkenan berkunjung ke rumah keluarga Sia kami. Keluarga Sia yang kecil ini tak pantas untuk kedatanganku. Seandainya bukan karena Tuan Lin, aku tidak akan datang lagi. Andaikan bukan karena Tuan Lin, aku tidak akan datang lagi. Tuan Lin, aku permisi dulu. Tapi jika ada perlu, silahkan perintah saja. Lin Yang, kenapa tabib sakti itu
sangat sopan padamu. Bu, untuk apa ibu bicara panjang lebar dengannya? Penyakit ibu itu sebenarnya tidak apa-apa. Biarkan aku memeriksa. Ini semua gara-gara menantu yang tidak berguna itu. Sudah diatur. Hanya sandiwara. Terserah kamu mau berpikir apa. Swear, kita pergi. Lihat saja tampangnya. Ting, ibu, tolong bela aku. Ibu memihak padamu. Penyakitku bukan disembuhkan olehnya. Kita tidak berhutang budi padanya. Ibu, tetap saja ibu menyayangiku. Sedangkan anjing tak berguna itu. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Yang mulia, pembangunan kastil telah selesai dipersiapkan. Perintahkan. Aku ingin desainer terbaik di dunia untuk membuat gambarnya, dan arsitek terbaik untuk membangunnya. Aku ingin memberikan kastil termegah untuk Yue. Baik, Yang Mulia. Jif, ada lagi yang ingin kau sampaikan. Yang Mulia Kaisar, ada kabar tentang adik perempuan Anda. Di mana? Keluarga Kong di Lembah Hantu. Aku telah mengirim orang untuk menyelidiki secara diam-diam keluarga Kong di Lembah Hantu saat itu, setelah seluruh keluarga Lin. Adikmu, Lin Wanrou, dibawa pergi secara rahasia oleh keluarga Kong. Membinasakan keluargaku. Menculik adikku. Keluarga Kong harus binasa. Sampaikan perintah Kaisar tertinggi. Perintahkan 4 raja dan 5 jenderal untuk segera berkumpul. Sasaran. Keluarga Kong di Lembah Setan. Ya. Yang Mulia Kaisar Ilahi, istri dan putri Anda, saya telah memerintahkan Xiaolong dan Istana Naga untuk melindungi secara diam-diam. Ya. Keluarga Kong. Aku pastikan kau akan membayarnya dengan darah. Makanannya sudah datang. Ikan mas merah buatan ibu. Kamu dan Yue suka sekali. Bu, ini terlihat sangat harum. Cepat duduk. Lin Yang. Kamu akhir-akhir ini kayaknya ada masalah ya? Swear. Aku besok akan pergi jauh. Untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Berbahaya. Tidak berbahaya. Tenang saja. Setelah semuanya selesai, aku pasti akan segera kembali. Aku hanya khawatir. Kau akan seperti 5 tahun lalu lagi. Aku sudah berjanji padamu. Aku akan seumur hidup menemanimu. Baiklah. Aku percaya padamu. Cepat makanlah. Swear. Tunggu aku sampai kembali. Maka akan kukatakan kepadamu identitas asliku. Lapor Yang Mulia Kaisar. Para pengendali naga telah berkumpul semua. Baik. Patuhi perintah. Masuk ke Lembah Setan. Patuh pada titah Kaisar Ilahi. Bidadari. Aku datang. Jangan mendekat. Kau tahu. Aku memang suka melihatmu berjuang seperti ini. Mengapa aku harus memusnahkan keluarga Lin? Aku suka sekali ekspresi takutmu itu. Ekspresimu itu. Aku tak pernah bosan bermain-main denganmu. Baik-baiklah di sini seumur hidupmu. Jangan sentuh aku. Pergi kau. Jangan sentuh aku. Sungguh menyenangkan. Ada orang. Tuan muda, ada yang bisa saya bantu? Ambilkan mangkuk makanan anjing itu. Jangan sampai dia pingsan. Aku belum cukup. Baik, Tuan. Ayahku di mana? Dia sedang menemani tokoh penting dari Lembah Hantu. Sekumpulan orang yang tidak terorganisir. Aku akan segera membinasakan kalian. Hadirin sekalian. Kong mengucapkan terima kasih atas kunjungan hadirin sekalian. Tuan Kong. Mengapa putra Tuan tidak terlihat? Anakku yang tidak berbakti itu. Aku tahu kau bermain wanita di luar sana.
Tuan Kong memang ahli dalam hal ini. Kudengar 5 tahun lalu karena seorang wanita. Ia membinasakan. Itu hanya kekuatan kecil yang tidak penting. Membinasakannya ya sudahlah. Oh ya, Tuan Kepala Keluarga Kong. Hari ini saya mengundang beberapa orang di sini. Ada urusan apa gerangan? Saya hari ini mengundang kalian semua. Untuk mengumumkan satu hal. Keluarga Kong kami bermaksud bergabung dengan wilayah ilahi. Menjadi bawahan Kaisar Ilahi. Keluarga Kong kami bermaksud bergabung dengan wilayah ilahi. Menjadi bawahan Kaisar Ilahi. Bisa bergabung dengan Dewa Alam dan menjadi bawahan Kaisar Dewa. Kami merasa sangat terhormat. Tidak tahu apakah Kaisar Dewa akan menerima kami. Pemimpin lembah hantu sudah pergi ke Dewa Alam untuk bernegosiasi. Tidak lama lagi. Ia pasti akan membawa kabar baik bagi kita. Bisa bergabung dengan Dewa Alam. Bukankah kita akan langsung mencapai puncak kesuksesan? Ayo. Cangkir kosong. Ayo, ayo. Alam Dewa dan Kaisar Dewa. Di mataku. Sama sekali bukan apa-apa. Diam, anak durhaka. Kau ingin membuat keluarga Kong akan mengalami bencana besar. Kau sudah pikun. Selama kita dari lembah setan bersatu. Membinasakan wilayah ilahi. Apa salahnya? Anak durhaka ini selalu berbicara omong kosong. Hadirin sekalian. Maafkan. Membinasakan alam dewa. Cukup berani kau. Siapa kau? 5 tahun lalu kalian membinasakan seluruh keluargaku. Dan memaksaku ke medan perang Asura. Sekarang kau bahkan lupa siapa aku. Menginjak-injak seekor semut. Kau perlu tahu siapa dia. Seseorang. Usir dia untukku. Kau sebenarnya siapa? Siapa saya? Kalian tidak berhak tahu. Di mana adik perempuan saya sekarang? Jadi kau mencari adik perempuanmu. Kalau begitu, kau sangat beruntung. Adik perempuanmu. Dia masih hidup. Adik perempuanmu sangat berguna. Hari ini keluarga Kong akan dimusnahkan. Dimusnahkan. Kau berani menyentuhku. Akan kuberikan kepadamu penderitaan yang luar biasa. Panggil orang. Tuan dari lembah setan telah tiba. Tuan lembah telah kembali. Anak muda, kau tamat riwayat. Keluarga Kong dari lembah setan, aku, segera akan menjadi orang kaisar ilahi dari alam ilahi. Kau. Tamat riwayat. Hari ini kau tamat riwayat. Ini kalian keluarga Kong. Aku kembali. Tuan lembah, kau kembali. Bagaimana pembicaraan tentang bergabung dengan alam ilahi? Aku bahkan tidak bertemu dengan yang mulia kaisar ilahi. Jadi, urusan kita bergabung dengan alam ilahi gagal. Hanya dengan kalian sekumpulan orang tak berguna ini. Bahkan jadi anjing di alam dewa pun tak pantas. Kau bilang apa? 4 raja dewa alam dewa telah tiba. Tuan lembah. Apakah itu alam dewa? Mereka tahu kita akan bergabung dengan mereka. Sengaja datang untuk menerima kita. Ayah, bisakah kau berhenti bermimpi di siang bolong? Diam kau. Utusan ilahi telah datang. Kau berani mengoceh lagi. Aku bukan ayahmu lagi. 5 jenderal dari alam ilahi telah tiba. Nyonya Jiu Feng, pemimpin Istana Phoenix dari dunia luar, telah tiba. Ini adalah kekuatan teratas dari alam dewa. Dia datang ke keluarga Kong kita untuk apa ya? Untuk apa? Tentu saja untuk mengambil nyawa kalian. Yang mulia Jiu Feng,
Anda datang untuk apa? Mundur. Salam hormat kepada Kaisar Dewa. Anda adalah Kaisar Dewa. Sudah kukatakan. Hari ini, keluarga Kong pasti akan binasa. Yang mulia Dewa Kaisar, kau dan keluarga Kong, balas dendamlah sesukamu. Membalas dendam dan permusuhan adalah urusan kalian, bukan urusanku. Siapapun yang tidak terkait dengan keluarga Kong, minggirlah. Agar aku tidak sampai melukai orang yang tidak bersalah. Sudah. Keluarga Kong akan mendapatkan tahta Kaisar Surgawi. Surga menginginkan keluarga Kong. Anak durhaka, ini semua karena ulahmu. Usaha besar keluarga Kong selama 100 tahun, hari ini akan hancur di tanganmu. Lin Yang, kau pantas menjadi Kaisar Surgawi. Aku, Kong Lianjie, tetap bisa melakukannya. Tunggu sampai aku mengalahkanmu. Tahta Kaisar Dewa akan menjadi milikku. Kalau begitu, coba saja kau. Berani tidak hormat kepada Kaisar Dewa. Lin Yang, kau tidak boleh menyentuhku. Hanya aku yang tahu di mana adikmu berada. Kau berani macam-macam denganku. Jangan harap kau bisa bertemu dengannya. Orang terakhir yang mengancam Yang Mulia Dewa. Tulang belulangnya sudah tak tersisa. Lin Yang, hanya aku yang bisa bertemu dengan adikmu. Tapi, kau harus melepaskanku. Anak durhaka, kau masih berani menegosiasikan syarat. Cepatlah pergi. Adik dari Yang Mulia Kaisar Dewa keluarlah, untuk memohon ampun kepada Yang Mulia Kaisar Dewa. Lin Yang, kau tunggu saja. Kejar. Tangkap hidup-hidup. Iya. Yang Mulia Kaisar telah menemukan adikmu. Wanro. Wanro. Jangan sentuh aku. Ini aku. Aku kakakmu. Kakak. Kenapa kamu baru datang, Kak? Maaf, semua salahku, Kak. Kakak janji padamu. Pasti akan membalaskan dendam untukmu. Kong Lianjie, kau bajingan. Aku pasti akan mencacahmu hingga menjadi daging cincang lalu memberi makan anjing. Wanro, kakak janji padamu. Kakak pasti tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Lapor Yang Mulia Kaisar, Kong Lianjie berhasil kabur. Bagaimana dia bisa kabur? Aku meremehkan kekuatannya. Mohon Yang Mulia Kaisar menghukum hamba. Bangun, keluarkan surat perintah penangkapan. Tangkap dia sekarang juga. Ya. Bawa Wanro untuk mengganti pakaiannya. Ya. Jangan mendekat. Wanro, jangan gegabah. Aku sudah tidak suci lagi. Hidup pun tak ada artinya lagi. Hidupku sudah berakhir. Wanro. Cepat pergi. Cepat panggil Sai Huatuo. Cepatlah. Yang Mulia Kaisar, dia sudah tiada. Siapapun tak bisa menyelamatkannya. Wanro. Semua salah kakak. Jiu Feng, dengarkan perintahku. Hadir. Tangkap Kong Lianjie di seluruh kota. Aku akan menggunakan kepalanya. Iya. Lin Yang, tidak perlu mencariku. Aku akan menunggumu di Longcheng. Tentu. Dan juga istrimu yang cantik ini. Lin Yang. Xia Sui. Kong Lianjie, kau berani sentuh dia. Aku akan merobekmu berkeping-keping. Apa yang akan kalian lakukan? Ayah. Ibu diculik orang jahat. Cepatlah selamatkan ibu. Tenang saja, Yue. Papa pasti akan menyelamatkan mama. Lin Yang, kau sebenarnya siapa? Yang Mulia Dewa Agung. Bawahan ini tidak becus. Mohon Yang Mulia menghukum hamba. Yang
Yang Mulia Dewa Agung. Setelah Kong Lianjie diatasi, nanti akan kuhukum kau. Iya. Lin Yang. Kau sudah kembali ke Longcheng, ya? Jika kau ingin menyelamatkan istrimu, datanglah ke atap gedung Tiansheng. Aku menunggumu. Lin Yang, Lin Yang. Aduh. Benar-benar cantik sekali. Setelah aku selesai dengan Lin Yang, aku pasti akan bermain-main denganmu. Lepaskan aku. Lin Yang tidak akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Oh. Lepaskan aku. Tenanglah. Kali ini, dia tidak punya jalan untuk melarikan diri. Yang Mulia, hamba memohon izin. Hamba sendiri saja cukup. Yang Mulia, berikan hamba kesempatan untuk menebus kesalahan. Biar aku ikut. Baiklah. Kau temani aku. Iya. Lin Yang datang. Lin Yang, cepat pergi, cepat pergi. Dia kan Yang Mulia Dewa Agung. Kenapa harus takut padaku, Raja Dewa? Karena kau sudah tahu siapa aku. Masih berani datang mengantarkan nyawa. Sepertinya kau sangat percaya diri, ya? Lin Yang. Hari ini, kau tamat. Menyakiti adikku. Kau juga menculik istriku. Di mataku, kau sudah menjadi orang yang tidak berguna. Oh iya. Rasa adik perempuanmu itu sungguh luar biasa. Hanya saja aku tidak tahu. Bagaimana istrimu? Hahaha. Jangan sentuh dia. Aduh. Aku sangat takut. Hari ini adalah akhir hidupmu. Mulai besok, akulah Kaisar Dewa yang baru. Hahaha. Serang. Xiaolong, benar saja kau. Kau selalu waspadai aku. Kau sudah lama menebak siapa aku. Tidak mungkin. Lin Yang, bagaimana kau tahu? Istana naga dipenuhi ahli bela diri. Namun tak mampu melindungi sepasang ibu dan anak. Kau pikir aku akan percaya? Termasuk kau. Karena tahu kau bukan lawanku. Masih berani datang ke kota naga. Tentang Xia Sui yang merupakan istriku. Juga dialah yang memberitahumu. Kan, Lin Yang? Pantas saja kau. CK, menarik. Xiaolong. Kau sebagai pemimpin Istana Naga, aku sudah sangat baik padamu. Mengapa kau mengkhianatiku? Sangat sederhana. Posisi kaisar akan menjadi milikku. Hanya dengan kau. Dan aku juga. Sekalipun kau sangat kuat, kami berdua bekerja sama. Tetap bisa mengalahkanmu. Hari ini kita lihat saja. Siapa yang akan jatuh lebih dulu? Lin Yang. Saat di keluarga Kong. Kau menyembunyikan kekuatanmu. Benar. Sekarang kalian bisa menerima takdir kalian. Lin Yang. Aku sudah bilang. Ada aku, tidak akan membiarkanmu sedikit pun menderita. Yang Mulia Dewa, Kong Lianjie dan Xiaolong sudah kutangani. Bawa mereka kembali ke alam dewa dan hukum mereka dengan hukuman mati. Lalu kirim mereka ke medan perang Asura. Ya, dan lagi. Selidiki semua orang di Istana Naga. Siapapun yang punya niat lain. Bunuh tanpa ampun. Baik, Tuan. Ayah. Wanro, dendam darah keluarga Lin sudah terbalaskan. Kalian bisa tenang sekarang. Lin Yang. Akhirnya kita bisa hidup bersama dengan tenang. Yang Mulia Kaisar, laporan mendesak datang dari medan perang Syura. Pasukan besar dari wilayah iblis menyerang perbatasan kita. Swear. Sepertinya, hari baiknya harus ditunggu lagi. Tidak apa-apa. Kau pergi saja. Aku akan menemani Yue Yue. Menunggumu di rumah. Baik. Jiu Feng, patuhi perintahku. Siap. Menuju medan pertempuran. Menjaga perbatasan. Ya.